Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, saat ini kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam karya pembentukan Tuhan bagi kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan beberapa bagian ayatnya saja yang menjadi penekanan di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17b sampai dengan ayat yang ke-20. Pagi ini kita akan mempelajari tema beriman di tengah badai. Saya mulai ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ayat yang ke-17b. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan dunia hari ini, bahkan juga keadaan negeri kita Indonesia saat ini, sikap iman kepada Tuhan itu sangat dibutuhkan sekali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia atau keadaan situasi dunia hari ini, bahkan terkhusus kondisi Indonesia hari ini, sikap iman kepada Tuhan sangat dibutuhkan. Sebab kita sendiri menyadari keterbatasan diri kita sebagai manusia,
tidak bisa menerawang, tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 jam yang akan datang setelah ini, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan keterbatasan itulah, maka sebenarnya dibutuhkan iman untuk dapat melangkah, untuk dapat menjalani kehidupan ini. 1 jam yang akan datang, 1 hari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, dan waktu-waktu selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita merancang suatu rencana dengan baik, dengan detail. Kita mendoakannya dan kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya rencana ini berjalan dengan baik, rancangan ini berjalan dengan baik. Tetapi iman tetap dibutuhkan di dalam kondisi ini. Karena tanpa iman itu, maka ketika menghadapi tantangan di dalam rencana-rencana kita akan mundur, kita akan menyerah, bahkan kita akan angkat tangan dan tidak mau lagi melanjutkan rencana yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi-situasi seperti inilah iman kepada Tuhan sangat dibutuhkan. Penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, penulis ingin menyatakan bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, disitulah iman bekerja. Karena iman itu tidak bekerja di ranah yang kita bisa melihat dengan jelas, juga tidak bekerja di ranah yang kita masih bisa menanganinya, kita masih sanggup untuk melakukannya. Iman itu selalu bekerja di ranah yang tidak bisa dilihat. Dan iman itu selalu bekerja tatkala sudah tidak ada lagi kemungkinan bagi kita untuk menanganinya. George Mueller, seorang pendeta, mengatakan, iman bekerja di saat kesanggupan dari manusia untuk menanganinya sudah tidak ada atau sudah habis. Jadi iman bekerja itu di saat kita tidak mampu melihat, bahkan di saat kita tidak mampu untuk menanganinya. Kalau kita bisa melihat dengan jelas, kalau kita masih bisa menanganinya, kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita sudah tahu, saya pasti bisa, saya pasti sanggup. Tapi ketika kita sudah tidak bisa melihat lagi apa yang ada di depan kita, sudah mengalami jalan buntu, tidak sanggup lagi untuk bergerak, maka disitulah sebenarnya iman kita bekerja. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita akan mencari cara bagaimana supaya tetap bisa bekerja dan berjalan dengan baik rencana-rencana itu. Kita berusaha mencari pertolongan kemanapun supaya kita tetap bisa melaksanakan rencana itu. Mencari bantuan kemanapun. Bahkan ketika kita menghadapinya dan sudah tidak sanggup lagi, mengalami apa? Ketakutan. Saudara, ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap suatu ancaman. Takut itu adalah mekanisme pertahanan dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu. Mungkin karena ada rasa sakit, kita mengalami ketakutan. Waduh, sakit, tidak sembuh-sembuh, takut, mati, dan lain sebagainya. Nah saudara, dalam dunia psikologi, takut adalah salah satu emosi dasar. Sama seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan. Dan manusia sering mengalami emosi-emosi dasar ini, yaitu takut. Kegelisahan, kebimbangan yang berlebih menghadirkan perasaan takut. Dan kalau rasa takut ini tidak mampu dikendalikan dengan baik oleh manusia, maka berubah menjadi sebuah ketakutan. Dan ketakutan inilah yang kadang-kadang menghilangkan iman kita kepada
Tuhan. Saudara, ketika iman tidak bekerja di dalam diri seseorang atau khususnya orang percaya, yang ada itu kemudian muncul kekhawatiran, muncul rasa takut karena tidak mampu lagi menangani pergumulannya. Dan bahkan muncul pikiran-pikiran, kira-kira Tuhan sanggup enggak menolong saya? Kalau Tuhan itu sanggup menolong saya, kira-kira dengan cara seperti apa ya? Saya maunya cara ini, kira-kira Tuhan mau enggak dengan cara seperti ini? Mulai mendikte Tuhan. Atau kalau pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, meragukan Tuhan. Kira-kira Tuhan itu mencintai saya atau enggak? Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan peduli sama saya atau enggak? Kenapa pertolongan Tuhan tidak datang? Mulai meragukan Tuhan dan bertambah-tambah rasa takut kita. Saudara, di dalam 2 kejadian atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang baru saja kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bekerja melampaui batas pikiran manusia yang pada saat itu hanya melihat apa yang ada di depannya. Dan ternyata perbuatan Tuhan Yesus itulah yang membuat murid-murid mengalami peneguhan terhadap iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan seharusnya apa yang kita baca, apa yang akan kita bersama-sama gumulkan ini memperteguh iman kita kepada Tuhan dalam menghadapi segala macam pergumulan yang ada pada saat ini. Saudara, mari kita perhatikan. Yang pertama, kisah mengenai mukjizat pelipat gandaan roti dan ikan. Saudara, diceritakan begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena takjub melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mukjizat-mukjizatnya. Mereka terus mengikuti Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bisa jadi mereka mengikuti Yesus itu bukan karena pengajaran Tuhan Yesus, tetapi karena tertarik dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka ikut, mungkin mereka hanya menanti-nantikan kira-kira apalagi ya pertunjukan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, apalagi hiburan yang akan dipertontonkan oleh Tuhan Yesus. Itulah mereka datang mencari Tuhan Yesus, berbondong-bondong kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikutinya. Hari sudah menjelang malam, tetapi Yesus melihat mereka berbelas kasihan kepada orang-orang ini, dan Tuhan Yesus peduli tidak hanya dalam hal rohani tapi juga dalam hal perut mereka. Maka Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya untuk mencari makan, memberi makan kepada orang-orang tersebut. Saudara, Alkitab mencatat ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Biasanya kalau hanya disebutkan 5.000 orang laki-laki, yang laki-laki itu biasanya adalah mereka yang dewasa. Tidak dicatat tentang keberadaan perempuan dan keberadaan anak-anak. Memang di dalam tradisi orang-orang pada waktu itu, laki-laki dewasa ini lebih diutamakan, sehingga ketika proses pencatatannya, penghitungannya yang dihitung laki-laki. Memang di situ juga ada perempuan, di situ juga pasti ada banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka. Artinya lebih dari 5.000 orang yang harus diberi makan oleh murid-murid. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kemustahilan bagaimana harus memberi makan 5.000 lebih orang pada waktu itu. Kemustahilan pertama bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama begini. Untuk memberi 5.000 lebih orang tentu harus melakukan persiapan yang panjang. Ibu-ibu yang di rumah pasti kalau memasak, entah memasak untuk 3 orang atau 4 orang atau 5 orang gitu ya, atau mungkin lebih ya 10 orang gitulah ya, pasti akan mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Bahan-bahannya, belanja dulu, sampai di rumah diolah dulu, dicuci, dipotong-potong dan lain sebagainya. Persiapkan bumbu, kemudian memasaknya.
Membutuhkan waktu, bisa 1 jam sampai 2 jam. Kalau macamnya banyak bisa lebih lama lagi. Itu untuk 10 orang. Kalau ini 5.000 lebih orang, saudara bisa membayangkan berapa lama harus memasaknya, mempersiapkannya. Ini kemustahilan. Tidak mungkin bisa memberi makan begitu banyak orang. Kemustahilan yang kedua adalah ini sudah malam. Mana ada rumah makan yang buka, warung atau depot yang buka. Mana ada rumah roti yang buka. Semuanya pasti sudah tutup. Mustahil kita untuk mendapatkannya. Dan sekalipun ada yang buka juga mustahil bisa menyediakan sebegitu banyak. Kalaupun ada yang buka yang menyediakan begitu banyak, masalahnya adalah uangnya untuk membeli juga tidak ada. Hanya 200 dinar. Mustahil bagi murid-murid untuk menyediakan makan begitu banyak orang. Nah, ternyata Andreas menemukan seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi para murid juga memikirkan, mana cukup 5 roti dan 2 ikan ini. Sekalipun dipotong kecil-kecil gitu ya, dibagikan kepada mereka, ya nggak ada artinya. Mau makan segitu kecilnya ya nggak terasa apa-apa. Baru di lidah sudah hilang, belum sampai tenggorokan, belum sampai di perut, malah menambah nafsu makan, tambah lapar. Tapi sering kasih Tuhan, ini hal yang mustahil sekali bisa dilakukan. Saudara, murid-murid memikirkan begitu banyak hal tentang kemustahilan di dalam memberi makan orang-orang tersebut. Tetapi Tuhan memikirkan hal yang mungkin. Murid-murid memikirkan tentang kemustahilan dan tidak memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi Yesus tidak memikirkan kemustahilan. Dia merencanakan sesuatu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka untuk beriman kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan. Murid-murid mungkin hanya bisa mengatakan, sebenarnya bisa mengatakan, guru, apa yang harus aku lakukan untuk memberi makan 5.000 orang lebih ini? Aku percaya kepada kamu. Sebenarnya mengatakan seperti itu saja sudah cukup membuktikan mereka percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah memikirkan macam-macam. Ya enggak cukup uangnya. Kalaupun ada, ya enggak, waktunya juga enggak nututi. Ada 5 roti dan 2 ikan, dibagi-bagi juga tidak cukup untuk memberi makan. Tetapi Tuhan Yesus tetap ingin memberi mereka makan. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus memberkati dan melipat gandakan, berlimpah, sehingga bisa memberi makan semua orang pada waktu itu. Dan dikumpulkan tersisa 12 bakul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin tidak memikirkan, kok bisa seperti itu, dan kok bisa Tuhan melakukan seperti itu. Murid-murid hanya memikirkan beli, dan beli. Uangnya tidak ada, dan lain sebagainya. Mujizat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid, ya setelah Tuhan Yesus mengajar, Yesus kemudian menyingkir ke suatu tempat dan murid-murid berada di situ. Lalu mereka berlayar lebih dahulu menuju ke Kapernaum, tanpa Yesus bersama dengan mereka. Nah saudara, dalam pelayaran itu terjadi sesuatu yang mengejutkan pula. Mereka sudah 2-3 kilo, sekitar 3-4 kilo, di Alkitab katakan 2-3 mil. Kalau dalam ukurannya kilometer ya sekitar 3-4 kilometer. Dan ternyata di tengah perjalanan itu sudah jauh dari bibir pantai, mereka mendapati peristiwa, kalau di dalam Injil Yohanes itu angin sakal. Angin sakal itu adalah angin
yang arahnya berlawanan dengan arah lajunya dari perahu atau kapal ini. Jadi kalau kapalnya berlayar ke tengah, anginnya berhembus ke tepi pantai, ke pinggir pantai. Jadi membuat mereka juga mengalami kesulitan. Dan terombang-ambing juga perahu mereka. Dan dalam situasi seperti ini, mereka melihat ada orang yang mendekat dan berjalan di atas air. Bukan berenang, tapi berjalan di atas air. Malam-malam lagi, di tengah danau lagi. Saudara, ini adalah peristiwa yang membuat mereka terkejut. Bahkan dikatakan mereka ketakutan, berteriak-teriak. Sudah bisa membayangkan kalau teriak-teriak seperti itu kan ada suatu ketakutan yang luar biasa. Lalu saya bisa membayangkan, cepat dayung ya. Dayung cuma 2, bagaimana cara mendayung lebih cepat gitu ya. Dan kemudian kalau berteriak-teriak, ya apa? Ini kan anginnya juga berlawanan dengan arah perahu mereka. Jadi bertambah susah, bertambah emosi, ketakutan muncul dalam diri mereka. Menyangka bahwa yang sedang menghampiri mereka adalah hantu. Saudara, siapa lagi kalau bukan hantu yang berada di tengah danau, berjalan di atas air? Kalau bukan hantu, siapa lagi? Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Tetapi Yesus menenangkan mereka. Aku ini, jangan takut. Sering kasih oleh Tuhan yang ada di dalam pikiran murid-murid saat itu, yang mendatangi mereka, yang sedang berjalan di atas air itu adalah hantu, bukan Tuhan. Nah, di dalam 2 peristiwa ini kita bisa melihat bahwa murid-murid hanya memikirkan yang menjadi kemustahilan. Yang pertama, mustahil bisa memberi makan orang sebanyak ini. Yang kedua, mustahil ada manusia yang berjalan di atas air, itu pasti hantu. Saudara, Tuhan bekerja di luar pemikiran murid-murid. Memang inilah cara Tuhan di dalam bekerja. Tidak dapat diselami oleh manusia. Begitu panjang, begitu lebar, begitu luas hikmat Tuhan di dalam bekerja untuk orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita mempelajari penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai pada kesimpulan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu 100% adalah perbuatan dari Tuhan sendiri. Ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, itulah yang membuat Tuhan bekerja dan melakukan penyelamatan bagi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberi aturan bagi kita. Tapi ketika aturan itu dilanggar, maka wajar Tuhan menjatuhkan hukuman bagi manusia. Manusia selalu dihantui oleh hukuman itu. Manusia berusaha menyelamatkan diri, membebaskan diri dari hukuman itu. Tetapi hukuman itu tetap akan dijalankan, diberikan kepada manusia. Karena manusia tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan bekerja, melakukan perbuatannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa yang selayaknya dihukum ini. Tuhan bertindak melakukan perbuatannya dengan cara mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia dan menggantikan manusia yang seharusnya dihukum. Yesuslah yang dihukum. Saudara, kadang tidak masuk dalam pikiran kita. Manusia yang dihukum harus menerima penghukuman itu. Manusia tidak sanggup untuk bekerja, mencari keselamatan dirinya sendiri. Tidak bisa. Tapi justru Allah memikirkan yang lain. Allah mengutus putra tunggalnya untuk menjadi manusia, menggantikan kita menerima hukuman. Tuhan yang dikecewakan, namun Tuhan sendiri yang menyatakan pengampunan
melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita mungkin tidak pernah memikirkan cara Tuhan dalam menyelamatkan kita. Kenapa harus dengan cara jadi manusia, kenapa harus menderita sengsara, dan kenapa harus disalibkan, mati. Kita mungkin tidak pernah memikirkan, tetapi cara Allah memang demikian. Dan untuk memperoleh keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hanya menyuruh kita untuk beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin kita bertanya, wah, kok cuma beriman? Gampang sekali beriman kepada Tuhan Yesus supaya dapat keselamatan. Mungkin kita bisa mengatakan gampang sekali, tetapi tidak mudah bagi Kristus untuk menyatakan karya keselamatan bagi kita. Pengorbanannya luar biasa untuk kita. Tapi kita mungkin bisa mengatakan gampang, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang gampang itu belum tentu gampang. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya iman kepada Yesus tidak hanya berhenti di situ saja, tapi terus berlangsung di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Itu artinya ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, kita juga harus dituntut beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar untuk mendapatkan keselamatan itu saja, tetapi untuk melangkah menjalani hidup, menghadapi setiap tantangan kehidupan, kita juga dituntut untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan perkara yang mudah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk percaya menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita mengatakan mudah karena kita tidak berlaku apa-apa. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan hidup, diminta untuk tetap beriman kepada Tuhan, tidak mudah. Mungkin kita akan bertanya, apakah Tuhan sanggup untuk membebaskan aku dari pergumulan ini? Apakah Tuhan mau sudi untuk menolong aku, membebaskan aku? Apakah Tuhan mengasihi aku sehingga Dia mau untuk menolong aku, dan lain sebagainya. Kadang muncul berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab dan akhirnya membuat kita mengalami ketakutan. Ketakutanlah yang membuat kita tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, perbuatan Tuhan tidak terlihat. Perbuatannya melampaui daya pikiran manusia. Tidak terlihat, namun nyata adanya. Nah, kita sudah mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman dosa, Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita dengan caranya sendiri yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan ketika kita hari ini di dalam pergumulan yang berat, Tuhan menuntut kita untuk percaya saja. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja, menyatakan karyanya untuk menolong hidup kita. Saudara, Tuhan telah menyelamatkan kita, maka Tuhan pun juga akan menolong kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup hari ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara hari ini berada di dalam satu situasi yang sulit, mengalami jalan buntu dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Tuhan tahu yang terbaik yang akan Dia lakukan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dengan karyanya yang luar biasa. Sekalipun hari ini kita berada di dalam problematika yang berat, dalam masa pandemi, masa PPKM ini, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena dengan beriman kepada Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan untuk melangkah, untuk menghadapi kehidupan ini. Sekalipun badai dan awan gelap itu menutupi pandangan kita, tetapi Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita untuk memasuki badai ataupun awan yang gelap itu. Dia akan menggandeng tangan kita, mengantar kita menuju ke tujuan dengan selamat. Dan kita beroleh sukacita karena kita berhasil menjalani, mendapati keberhasilan karena kita telah melewati badai, melewati awan yang gelap itu.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara di dalam masa-masa sulit ini, untuk tetap ingat bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, tidak terlihat tetapi nyata. Kita mungkin tidak memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, berimanlah kepada Tuhan. Tetaplah beriman di tengah badai kehidupan yang sedang kita alami itu. Beriman kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Kita pasti akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan, menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, menolong Bapak Ibu Saudara terus berjalan dengan iman di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika Tuhan masih memberi kepada kami iman, sekalipun kecil seperti biji sesawi, tetapi itu cukup untuk menaklukkan berbagai macam tantangan hidup. Tuhan, mampukan kami ketika kami hari ini berada dalam kesulitan, bahkan membuat kami mengalami ketakutan. Jangan biarkan kami kehilangan iman ya Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami dengan cara yang ajaib. Engkau sudah menolong kami hingga pada saat ini dengan cara-cara yang ajaib pula. Engkau pasti akan menolong kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Secara khusus ketika kami tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan kami. Ajar kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.